Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustadz Farhan Abu Furaihan LC, ini juga lulusan Timur Tengah, ketika dia mengomentari atau membantah amalia orang-orang aswaja yang mentalkin mayit saat dikubur, dia membawakan salah satu ayat di Al-Quran, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Katanya di ceramahnya si Ustadz ini, ketika membawakan ayat itu, ada orang yang mengatakan bahwa ayat itu adalah ayat yang subhat. Tapi menurut hemat saya, tidak ada orang aswaja yang mengatakan ayat itu adalah ayat yang subhat, karena itu adalah ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau mengatakan bahwa pemahaman Ustadz Farhan Abu Furaihan dan Ustadz Wahabi yang lain yang subhat, mungkin iya ada, mungkin banyak. Jadi yang subhat bukan ayatnya Pak Farhan, tapi yang subhat adalah pemahaman Anda dan teman-teman Anda memahami ayat al-yauma akmaltu lakum itu, Pak LC. Lalu Anda juga membawakan pernyataan Imam Malik. Lengkapnya saya baca di sini pendapat Imam Malik tentang ayat al-yauma akmaltu lakum itu. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, ini bid'ah di dalam Islam, yaraha hasanatan, dia menganggap bid'ah yang dilakukan di dalam Islam itu adalah sebuah kebaikan, hasanah. Faqad zamanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Maka dia telah sungguh menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkhianati risalahnya. Lianna Allah yaqulu, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. Terusannya, fama lam yakun yauma idzin dinan, ketika di saat itu bukan agama, fala yakunul yauma dinan, maka sekarang pun itu bukan dianggap sebagai bagian dari agama. Nah, pernyataan Imam Malik ini yang dibuat untuk melarang sesuatu yang muhdas, sesuatu perkara baru yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup. Pak Farhan Abu Furaihan yang terhormat, sebenarnya Anda membawakan pendapat Imam Malik ini juga belum mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud oleh Imam Malik. Padahal Anda kalau mau membaca pendapat-pendapat Imam Malik sebagaimana tertulis di dalam kitab Al-Hawadis wal Bidah halaman 48, rawa Muhammad bin Yahya, diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya an Malik, dari Imam Malik sendiri, fil Mudawwanah, di dalam kitab Al-Mudawwanah, annahu qol, Imam Malik ini berkata, menjelaskan an kunutil witri, tentang kunut yang dilaksanakan pada sholat witir.
Pak Farhan, dengarkan. Apa komentar Imam Malik ketika menjelaskan kunut di sholat witir? Kata Imam Malik, innahu lahasanun. Kunut yang dilaksanakan pada sholat witir lahasanun, itu adalah termasuk yang baik, bid'ah yang baik. Wa huwa muhdasun, sedangkan kunut di sholat witir ini adalah sesuatu perkara yang muhdas, yang baru, yang diada-adakan. Jadi menurut Imam Malik bahwa kunut di sholat witir ini adalah sesuatu yang muhdas, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu perkara baru yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakun fi zamani Abi Bakrin, juga tidak pernah dicontohkan pada zaman Abu Bakar, wa Umar, di zaman Sayyidina Umar, wa Utsmana, dan zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Tetapi para ulama termasuk Imam Malik ini mensunnahkan melaksanakan kunut di sholat witir. Padahal witir ini adalah sesuatu yang muhdas. Dari sini maka pemahaman Anda yang membawakan pernyataan Imam Malik di depan tentang al-yauma akmaltu lakum itu sedikit menyeleweng, tidak sesuai terhadap apa yang dimaksud oleh Imam Malik. Karena yang dimaksud oleh Imam Malik ini, yang dimaksud sempurna agama ini adalah kamalu usulihi, adalah sempurnanya usulnya, dalil usulnya. Dan hal ini sama dengan pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam ente. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengatakan bahwa bid'ah yang dilarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah bid'ah yang tidak selaras, tidak ada dalil asal, tidak ada usul. Kalau masih ada suatu pekerjaan, perkara baru, tidak ada contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masih selaras dengan dalil asal, masih ada dalil asal yang dibuat pegangan, maka ini bukanlah suatu perkara yang bid'ah dalam tanda kutip bid'ah sebagaimana pemahaman Anda setiap bid'ah adalah sesat. Buktinya Imam Malik ini juga mensunnahkan kunut yang dilaksanakan pada sholat witir. Dia mengatakan innahu lahasanun. Padahal di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dan zaman Sayyidina Utsman kunut itu tidak ada yang dilaksanakan di sholat witir. Baik, selanjutnya penafsiran lafaz atau ayat al-yauma akmaltu lakum sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 12 halaman 246. Mohon disimak Pak Farhan, Pak Ustadz Farhan. Jika ada orang mengatakan bahwa sempurnanya agama ini adalah sempurna seluruhnya, termasuk furuk-furuknya, masalah fikihnya, ini sudah sempurna semuanya, wa fihi nadrun. Menurut beliau ini masih perlu dipikir dulu. Wa qad dhahaba jama'atun, jamaah golongan ulama ini berpendapat ila annal murada bil ikmal, bahwasanya yang dimaksud dengan ikmal, penyempurnaan agama dalam ayat al-yauma akmaltu lakum itu adalah sebenarnya yang dimaksud adalah ma yata'allaku bi usulil arkan. Itu hanya sesuatu yang berhubungan dengan usul dalil asal sebagaimana penjelasan Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, Pak Farhan Huraihan. La ma yatafarraq, bukan masalah furu'iyah. Makanya dalam masalah furu'iyah ini para imam-imam madhab ini berbeda pendapat. Karena perbedaan beliau ini dilandasi dengan cara pandang mereka terhadap ayat atau hadis yang berbeda sehingga mencetuskan hukum yang berbeda. Maka ini namanya disebut ijtihad. Contoh menyentuh perempuan. Di dalam masalah menyentuh perempuan orang yang punya wudu, ulama madhab ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Padahal ayatnya satu, aula mastumun nisa. Kalau kita dari Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah menganggap bahwa lamastumun nisa ini bukan adalah sesuatu zahirnya, menyentuh, disentuh itu adalah membatalkan wudu. Tetapi dari madhab lain ada yang menafsiri bahwa lamastum itu dimaknai bukan lamastum, bukan menyentuh, tetapi jamatum, berjima. Jika berjima baru batal. Ada yang seperti itu. Jadi ayatnya sama, cuman penafsirannya yang berbeda. Begitu Pak Farhan Huraihan. Jadi dalil asalnya tetap ada. Ya tafarrok, malah ya tafarrok. Bukan masalah furu ikmal itu.
bukan masalah fikhiyah, bukan masalah cabang ya Pak Farhan Furaihan. Nah, bagaimana komentar ulama Anda sendiri, yaitu Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Ini adalah seorang Wahabi di Arab Saudi. Bagaimana beliau ini mengomentari ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum. Kata beliau, lihat, dengarkan, ini adalah pernyataan dari ulama Anda sendiri. Warraji, pendapat yang unggul, annal murada min kamalid dini, yang dimaksud dengan sempurnanya agama fil ayati, di dalam ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum tersebut, kamalu usulihi, ini adalah sempurnanya dalil asal dari agama tersebut, bukan furuknya Pak Farhan Abu Furaihan yang terhormat. Wa qawaidil ahlaki, yang sempurna juga tentang kaidah-kaidah akhlak, patokan-patokan akhlak. Wa kulliyatis syar'i, dan dalil kullinya syariat ini yang sempurna Pak Farhan Abu Furaihan, bukan masalah furu'iyahnya. Jadi dalam menafsiri tentang dalil asal ini ulama berbeda-beda pendapat, sehingga terjadilah ikhtilaf ini Pak Abu Furaihan. Jadi bukan furu'nya yang sempurna. Baik, ini sekedar tanggapan dari saya untuk Ustadz Farhan Abu Furaihan ya tentang Al-Yauma Akmaltu Lakum, dan insyaallah selanjutnya ini saya akan mengomentari tentang pernyataan beliau yang melarang tentang hukum talqin. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.